Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ati wa alihi wa sahbihi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila ruhi jami'i sahabati Rasulullah ajma'in khususan Rabi Fatimah Hadith Nasib Al-Ashari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi jami'il awliya was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wal ulama'i wal mufassirin wal fuqaha wal muhaddithin khususan ila ruhi Imam Muslim bin Sabudi khususan ila ruhi Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi. Sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-haditsu tsalitsu wal ishruna, yaitu hadis yang ketiga dan 20. Hadis yang ke-23. An Abi Malik
dari seseorang sahabat Nabi yang memiliki kunyah atau nama panggilan Abi Malik. Siapa? Yaitu Sayyidina Al-Harith ibni Asim. Nama beliau adalah Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, yang mana marganya adalah Al-Ash'ari. Saudaranya Abu Musa Al-Ash'ari, juga nenek moyangnya dari ulama ahli tauhid, yaitu Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Amin ya rabbal alamin. Qala, telah berkata yaitu Sayyidina Harith bin Asim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu setengah daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Sedangkan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi ruang antara langit dan juga bumi. Wa sholatun nur, sholat adalah cahaya. Wa shadaqatu burhanun, sedangkan shadaqah adalah bukti. Wa sabru diya'un, kesabaran adalah sinar yang menerang. Wal qur'anu hujjatun laka au alaika, sedangkan Al-Quran adalah hujjah yang akan meringankanmu atau memberatkanmu. Kulun nas, setiap manusia, yaktu fama'iun nafsahu famu'ikuha au mubikuha. Setiap manusia keluar dari rumahnya, dan nanti pada gilirannya ada yang mengalahkan dirinya, menjualnya dengan dunia, dan ada pula yang memenangkan dunia, memenangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini. Siapa? Yaitu Imam Muslim. Al-haditsu tsalitsu wal ishruna, hadis yang ke-23. Harusnya 2 minggu yang lalu, tapi kebetulan 2 minggu yang lalu kita mengulang hadis yang ke-4 karena temanya apa itu 4 bulanan di tempatnya Bapak Ustaz Suhono. An Abi Malik, dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, yaitu Sayyidina Harith bin Asim Al-Ash'ari. Qala, berkata Sayyidina Al-Ash'ari itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah daripada iman. Padahal ini bersuci kita laksanakan hampir berulang-ulang dalam satu hari. Minimal kita melaksanakan bersuci itu 5 kali, yaitu bersuci yang hukumnya wajib karena untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ternyata bersuci ini adalah setengah daripada iman. Dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Menurut penjelasan Syekh Ahmad Al-Hijazi di dalam kitab Majalisus Saniyah, beliau mengatakan bahwa tentang kalimat at-tahuru syatrul iman, maksudnya apa sih at-tahuru syatrul iman? Bersuci setengah daripada iman itu. Apakah kalau sudah wudu berarti imannya 50% atau bagaimana? Atau baterainya 50% atau bagaimana? Kata Syekh Ahmad, beliau menjelaskan, qala a'immatu radhiyallahu anhu, telah berkata
beberapa imam radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoinya, at-thaharah itu bersuci, tanqasimu ila wajibin, terbagi menjadi satu wajib. Thaharah bersuci yang hukumnya wajib. Apa itu? Kat-thaharati an hadatsin, seperti bersuci dari hadas. Ketika kita mau sholat, maka kita harus wudu. Ketika tidak ada air, maka kita harus tayamum. Bedanya wudu dengan tayamum, jelas kalau wudu pakai air, kalau tayamum pakai debu. Perbedaan yang kedua, kalau wudu boleh dilaksanakan sebelum adzan. Kalau tayamum baru sah dilaksanakan kalau sudah masuk waktunya. Jadi nggak ada air. Tadi maghrib tayamum, udah isya mau tayamum lagi. Untuk tayamum sholat isya itu harus menunggu masuknya waktu isya, karena status daruratnya baru tercapai kalau sudah masuk waktu isya. Perbedaan yang ketiga, kalau wudu itu bisa dipakai untuk 5 sholat kalau kita buat melek selama 24 jam. Imam Hanafi selama 40 tahun itu sholat subuh dengan wudu sholat isya. 40 tahun wudu sholat subuh, sholat subuh itu menggunakan wudu sholat isya. Sepertinya seperti yang dijelaskan Ustaz Lutfi kemarin itu. Jadi punya wudu sholat isya, wudhunya nggak pernah ditekuk, nggak pernah selonjor begitu. Mulai dengan bahagia itu, nah itu sudah sufi oleh Imam Abu Hanifah. 40 tahun wudu sholat subuh pakai wudu sholat isya. Sedangkan untuk tayamum itu berbeda, yaitu harus satu tayamum untuk satu kali sholat. Dan tayamum itu bukan pengganti wudu, karena tayamum itu statusnya listibahatis sholat, untuk membolehkan sholat. Wah, kita mau baca Quran enggak ada, kan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Biasanya sebelum baca Quran wudu dulu. Nah, masalahnya tidak ada air, apakah bisa pakai tayamum? Tidak bisa, karena tayamum itu statusnya adalah listibahatis sholat, untuk membolehkan sholat. Kenapa? Karena sholat hukumnya wajib. Begitu. Sehingga ketika darurat tidak ada air, debu pun jadi. Kemudian bersuci yang kedua, menghilangkan hadas. Itu ada hadas yang kalau dihilangkan dengan wudu, hadasnya namanya hadas kecil. Ada hadas yang hanya bisa dihilangkan dengan mandi, yaitu hadas besar. Seperti junub itu habis begituan, nggak usah dijelaskan terlalu detail. Yang kedua, setelah haid, perempuan setelah haid itu setelah selesai haid harus mandi, wajib mandi besar, mandi haid. Kalau tidak mandi, meskipun sholat berkali-kali, maka sholatnya tidak sah. Kemudian mandi wiladah, wajib setelah melahirkan, baik melahirkan melalui jalan aslinya atau melahirkan melalui sesar, itu sama-sama harus mandi wajib. Yang selanjutnya mimpi basah. Mimpi basah, nggak tahu kalau bapak-bapak ini masih mimpi basah. Zaman bujangan mimpi ada istilah mimpi basah. Kalau sudah bapak-bapak, apalagi sudah punya cucu masih mimpi basah. Kering terus mimpi basah. Perbedaan mimpi basah kalau laki-laki itu ketika bangun ingat kayaknya mimpi basah selalu. Tapi ketika dirayai apa digerayai? Berapa-apa? Digerayai di raba-raba. Kok kering? Maka tidak wajib mandi. Tapi kalau perempuan mau basah mau kering wajib mandi. Kenapa? Ya kan masalahnya kalau perempuan itu kan spare partnya basah terus. Nah, onderdil.
Apa bahasa yang pas? Ya spare part. Tapi kalau laki-laki kayaknya itu, kayaknya, tapi dilaporkan Pak enggak basah, tidak wajib mandi. Kemudian yang terakhir adalah mandi karena dicabut nyawanya. Jadi orang yang dicabut nyawanya harus diantar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah tidak bisa mandi lagi, harus dimandiin. Kenapa orang meninggal harus dimandiin sih? Ya karena sudah tidak bisa mandi lagi, tidak bisa mandi sendiri. Makanya harus dimandiin. Karena kalau bisa mandi sendiri, yang layak pulang lagi. Kenapa harus dimandiin? Karena tidak bisa mandi sendiri. Bagaimana kalau meninggalnya itu tenggelam di kali ukur? Tetap harus dimandiin. Itu yang pertama. At-taharatu tunqasimu ila wajibin kat-taharati an hadasin, seperti membersihkan diri dari hadas-hadas. Wudu yang paling penting menurut saya adalah minimal kita mengetahui fardu-fardunya wudu, yang wajib itu apa saja. Karena ini penting. Karena kalau kita tidak mengetahui yang wajib-wajib, maka nanti yang wajib dilewatkan begitu saja, tidak terlalu serius membasuhnya, nanti tidak sempurna wudunya. Kalau tidak sempurna wudunya, maka tidak sah wudunya. Nanti akibatnya tidak sah pula sholatnya. Fardul wudu niyatu fi awalihi ka fardihi wa ghuslu wajhin kullihi waqsil bi mirfaqaihi mal yadaini wamsah bi raqsil waqsilir rijlaini. Jadi fardul wudu niyatu fi awalihi, fardunya wudu yang pertama niat, harus niat ketika membasuh wajah. Kemudian setelah itu yang kedua membasuh wajahnya, itu wajib. Niat wajib, membasuh wajah juga wajib. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Kalau bisa dibablaskan, karena kalau sudah dibablaskan itu pasti sikunya terkena. Yang keempat wamsah, mencuci sebagian kepala, bukan membasahi kepala, tapi membasuh, mengusap sebagian kepala. Jadi air dikipat-kipatin dulu, baru diusap. Ada yang dikit ujungnya doang, 3 helai doang, sah. Sah tapi minimal, banyak yang dikit. Kemudian setelah itu mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam adalah tartib itu urut mulai dari niat sampai terakhir. Itu wudu dan juga mandi serta thaharah. Wa mustahabin, dan yang kedua jenis bersuci yang kedua adalah yang mustahab. Mustahab itu nama lain daripada sunnah. Sunnah itu nama lainnya mustahab, mandu, tatobu, nafilah, dan lain sebagainya. Dan yang mustahab apa itu? Tajdidil wudu'i, seperti memperbaharui wudu. Itu sunnah. Maghrib tadi kita sebelum sholat maghrib wudu. Kemudian datanglah adzan isya. Kalau kita belum berhadas, belum kentut, maka tidak wajib wudu lagi. Tapi kalau kita wudu lagi, hukumnya sunnah. Namanya itu tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Wal arsali, dan mandi-mandi yang masnunah, mandi yang sunnah. Apa itu mandi yang sunnah? Mandi di hari Jumat untuk orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Bukan mau kerja di hari Jumat. Mandi di hari Jumat untuk orang yang mau melaksanakan sholat Jumat, itu sunnah mandi. Kalau mandi kerja bagaimana? Kalau mandi mau kerja diniatkan
untuk mandi Jumat maka dapat pahala sunat. Mandi kerjanya di hari Jumat. Pentingnya niat itu bisa merubah status aktivitas rutinitas menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Luar biasa ini. Kemudian selanjutnya, tsummal wajibu. Tadi yang pertama toharoh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang wajib sendiri, tsummal wajibu, yang wajib, yang qasimu ila badaniyin wa qalbiyin. Yang wajib itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu bersuci yang sifatnya badaniyin, fisik, membersihkan badaniyin, wa qalbiyin, dan juga qalbiyin itu hati, membersihkan hati. Wajib membersihkan badan, wajib. Kalau kita mau sholat wajib wudu, kalau kita punya junub wajib mandi. Dan wa qalbiyin, dan juga membersihkan hati, hukumnya wajib. Dari apa? Kal hasadi, seperti penyakit yang namanya hasud. Apa itu hasud? Hasud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya dengki. Bahasa Jawanya ditambahin R, dengki. Kata kalau di gunung itu ada R-nya, dengki. Kalau di Papua dengki apa dengki? Bahasa Jawanya dengki. Di tempat saya ada R, dengki. Hasud, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Al-hasud la yasudu abada. Orang yang memiliki sifat dengki la yasudu abada, tidak bisa menjadi pemimpin selamanya. Hasud. Ada penjelasan yang menarik dari Syekh Mustafa Al-Bulayai dalam kitab Idhotun Nasyi. Beliau menjelaskan hasud dalam satu bab tersendiri. Jadi satu bab yang membahas tentang hasud itu saya temukan di kitab Idhotun Nasyi. Apa itu penjelasan hasud? In ro'ada nikmatin, ketika dia in ro'ada nikmatin, melihat nikmat seseorang. Di halaman 136 saya bacakan supaya soal. Tubuhnya warnanya pink. In ro'ada nikmatin au syahada ahadan, atau melihat seseorang nala fin nasi maqamar rafi'a, melihat seseorang itu mendapat